Kota Surakarta dan kita mau mengeksplor di beberapa tempat sekitar Balai Kota Surakarta. Dadah! Kota Solo, atau yang dikenal juga sebagai Surakarta, adalah destinasi wisata yang kaya akan budaya dan kuliner. Kami akan membawa Anda mengenal beberapa tempat wisata yang menarik di Kota Solo, tepatnya sekitar Balai Kota. Balai Kota Surakarta menjadi salah satu spot menarik untuk dikunjungi. Tidak seperti masa-masa sebelumnya, kini Balai Kota tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan pemerintahan, namun sudah dibuka untuk publik. Arsitektur bangunan saat ini memang didesain dalam bentuk terbuka, dengan tujuan untuk menghilangkan sekat antara pemerintah dan masyarakat. Berada di sekitar kawasan Balai Kota Surakarta, tepatnya di sudut kantor Wali Kota Surakarta, terdapat bunker kuno yang merupakan peninggalan masa pemerintahan kolonial Belanda. Berukuran 16 x 24 meter, bunker ini pertama kali ditemukan pada tahun 2012. Kemudian dilakukan restorasi dan menelan biaya hingga 747,8 juta. Saat diteliti oleh tim arkeologi dari Yogyakarta, bunker ini diperkirakan dibangun pada tahun 1800-an. Hal ini terlihat dari struktur dan ciri bangunan yang ada. Dari temuan-temuan yang ada, bunker ini kemungkinan besar dibangun pada saat masa pemerintahan kolonial Belanda ketika menduduki wilayah Solo. Melihat bentuk bangunan dan lokasi keberadaannya, bunker ini diperkirakan sebelumnya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan uang milik Bank Belanda yang saat ini menjadi Bank Indonesia Perwakilan Solo. Selain itu, perkiraan lainnya, bunker ini juga digunakan sebagai tempat pertahanan dan perlindungan pada kala itu oleh orang-orang Belanda. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda ke salah satu pasar tertua di kota Solo, yaitu Pasar Gede. Pasar Gede terletak di Jalan Urip Sumoharjo di seberang Balai Kota Surakarta. Arsitektur bangunan Pasar Gede merupakan perpaduan antara gaya Belanda dan gaya Jawa. Daya tarik lainnya dari Pasar Gede adalah kuliner tradisional yang sangat lengkap dan menjanjikan. Kuliner tradisional pertama yaitu lenjongan busung. Lenjongan busung yang ada di sisi timur Pasar Gede Solo merupakan kudapan favorit bagi penikmat kuliner tradisional. Ini ada apa aja, Bu? Ada tiwul, ketan hitam, senil, gendar, ketuk tiwul, lepon, sawut, ketan putih. Kuliner kedua ada es dawet telasi. Es dawet merupakan salah satu minuman primadona di kota Solo. Es dawet telasi di Solo ini berbeda dengan es dawet kebanyakan. Dalam semangkuk es dawet telasi Solo berisikan cendol, ketan hitam, tape ketan, jenang sumsum, biji telasi, cairan gula, santan, dan tambahan es batu. Rasa manis dan gurih dari santan menambahkan kenikmatan dari es dawet telasi ini. Di sepanjang Jalan Pasar Gede Solo terdapat banyak sekali lampion untuk memperingati Tahun Baru Imlek 2024, dan ini menjadi salah satu spot foto favorit bagi para turis. Sebelum ke Benteng Westenburg, kami melewati Pusat Grosir Solo atau biasa disebut PGS. PGS merupakan pusat belanja grosir maupun ecer yang cukup besar dan lengkap di kota Solo. Selanjutnya ada BTC. BTC dikenal sebagai pusat penjualan kain yang lengkap dengan harga yang murah.
Jenis-jenis kain yang ditawarkan sangat beragam, antara lain kain polos, kain seragam sekolah, kain seragam kantor, kain batik, kain tile, dan kain lurik. Terdapat ratusan kios yang menjual kain tekstil dengan sistem timbangan atau kiloan. Namun, sebagian besar menjual kain dengan ukuran meter, karena banyaknya pedagang yang menjual tekstil dengan berbagai pilihan dan jenis, menjadikan BTC sebagai pusat perkulaan kain bagi warga Solo dan sekitarnya. Di samping BTC ada bangunan bernama Gedung Juang. Di dalam kompleks Gedung Juang terdapat sebuah monumen bernama Monumen Laskar Putri Surakarta yang dibangun sebagai penanda sejarah keikutsertaan kaum wanita dalam perjuangan serangan 4 hari di tanggal 7 sampai 11 Agustus 1945. Maka dari itu, Gedung Juang menjadi saksi bisu dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kami berada di kawasan lahan parkir di depan bangunan Benteng Vastenburg. Benteng Vastenburg merupakan benteng peninggalan Belanda yang terletak di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Benteng Vastenburg dibangun dalam 2 tahap, yaitu pada 1745 dan 1756. Pada awalnya, bangunan ini diberi nama Benteng Grumoedigheid, yang berarti kemurahan hati. Pada 1756, bangunannya diperluas, dan setelah selesai namanya diubah menjadi Benteng Vastenburg yang artinya kokoh. Benteng Vastenburg merupakan benteng yang termasuk ke dalam jaringan utama pertahanan militer pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi Kasunanan Surakarta. Bahkan di benteng ini ditempatkan pasukan yang dapat menyerang kapan saja apabila dibutuhkan di daerah Karesidenan Surakarta. Sebab kala itu sering terjadi konflik internal di antara para bangsawan di Kasunanan Surakarta. Selain itu, Benteng Vastenburg juga difungsikan sebagai kantor residen Surakarta. Pada 1896 dibuatkan bangunan baru sebagai kantor residen Surakarta, sehingga lokasinya tidak lagi berada di dalam lingkungan benteng. Setelah Indonesia merdeka, Benteng Vastenburg digunakan sebagai markas Tentara Nasional Indonesia. Pada dekade 1970 hingga 1980-an, benteng ini kembali beralih fungsi, yaitu sebagai markas pusat Brigade Infanteri 6 atau Trisakti Baladaya Kostrad untuk wilayah Karesidenan Surakarta dan sekitarnya. Memasuki akhir abad ke-20, Benteng Vastenburg sempat terbengkalai dan berada di tengah konflik kepemilikan. Pada 2010, benteng ini akhirnya ditetapkan sebagai situs cagar budaya dan dilakukan restorasi untuk memperbaiki bangunannya. Di depan benteng Vastenburg terdapat sumur. Menurut cerita dan dokumen sejarah, 4 sumur kuno peninggalan Belanda di kompleks benteng Vastenburg ini sempat hilang. Namun saat ini sudah ditemukan dan dihidupkan kembali agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun sayang sekali, ada sejumlah masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan sumur sebagai tempat pembuangan sampah, sehingga sumur menjadi tercemar dan tidak bisa digunakan dengan baik.